Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu, Minggu Advent kedua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya harap kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, terutama sehat secara iman. Baiklah, sebelum kita memasuki renungan tengah minggu pada hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 18. Mari kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa mohon berkat rohani lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Hari ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini yang merupakan suara Tuhan, biarlah kami dengarkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami lewat renungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan tengah minggu hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah mendengar atau menyanyikan lagu yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu? Ya, saya rasa hampir semua dari kita pernah mendengarkannya, bahkan sering menyanyikannya. Lirik lagu Kidung Jemaat nomor 439 ini cepat dan bersemangat, namun punya makna yang sangat mendalam bagi kita, terutama bagi kita yang sedang berada dalam masalah atau pergumulan. Lagu ini memiliki judul asli Count Your Blessing atau berkat Tuhan mari hitunglah. Seperti lirik lagu di bagian refrain, lagu ini diciptakan pada tahun 1897 oleh Johnson Ottman Jr. dan Edwin Othello Excel sebagai komponisnya. Johnson Ottman juga yang menciptakan lagu Kudaki Jalan Mulia, Kidung Jemaat nomor 400.
Kidung Jumat nomor 439, Bila Topan Keras, biasanya kita nyanyikan dalam kondisi sedang memberikan persembahan. Nah, mari kita coba telisik lebih dalam apa yang menjadi pesan rohani dari lagu Bila Topan Keras, dari lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kalau kita melihat dari bait per baitnya, saya akan membacakan bait-baitnya yang merupakan kekuatan iman bagi kita semua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait yang kedua, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait yang ketiga, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu ini adalah nyanyian pujian yang sangat berkesan. Dengan setiap bagian dimulai dengan berbagai macam tantangan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, itu bait pertama. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, itu bait yang kedua. Memandang harta orang lain, itu bait yang ketiga. Tantangan-tantangan itu tidak berakhir begitu saja. Kita diingatkan bahwa ada berkat Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Ya, berkat Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Lebih dari itu, kita akan kagum oleh kasih-Nya, itu bait yang pertama. Lega dan bernyanyi terus penuh bahagia, itu bait yang kedua. Janji Kristus dan sorga yang kekal, bait yang ketiga. Ada banyak orang menjalani hidup dengan tujuan mencari tahu apa yang belum mereka miliki, yang kurang, atau yang membuat mereka nampak lebih sedang. Lagu ini mengajak kita untuk berpikir luas. Kita sudah memiliki banyak hal dalam hidup ini. Itulah berkat Tuhan yang harus kita hitung dan syukuri. Tidak salah untuk berjuang dan berupaya mencari apa yang belum kita miliki. Namun, jangan sampai itu menutup mata kita akan hal-hal yang sudah ada pada kita. Semua berkat yang sudah Tuhan berikan, keluarga yang baik, teman dan pasangan yang mendukung, atau pekerjaan yang kita miliki, atau anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, atau kesehatan dan langkah yang tegap, serta banyak berkat Tuhan yang lainnya. Janganlah kita melupakan semuanya itu. Itu adalah berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menutup renungan tengah minggu ini dengan bait keempat dari lagu ini. Bait yang paling berkesan bagi saya secara pribadi. Dikatakan, di dalam pergumulan dan masalah kita di dunia saat ini, mari kita terus menghitung berkat Tuhan. Di tengah kesulitan dan pandemi yang mungkin berdampak hebat pada kehidupan kita, janganlah khawatir dan yakinlah bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang menyertai dan mengasihi kita. Dalam bait keempat dituliskan, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah.
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan singkat tengah minggu Advent kedua ini. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Jangan sampai kita lupa untuk menghitung begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Termasuk ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sekarang ini mendengarkan renungan ini dan bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak seberuntung kita, maka itu pun juga bagian dari berkat Tuhan yang harus kita hitung. Demikianlah renungan tengah minggu, kiranya memberkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri renungan tengah minggu ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Kidung Jumaat 439. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jumaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri renungan tengah minggu ini, marilah kita berdoa menutup renungan kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu lewat firman Tuhan pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah kondisi pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami diingatkan untuk terus menghitung berkat Tuhan, karena kami tahu dan kami akan kagum betapa besar dan hebatnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami renungkan dan mengingatkan kami pada hari ini. Dengan penuh syukur Tuhan, kami akhiri renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menjamin kami umat-Mu untuk Engkau pelihara. Kami berdoa dan bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin.
Renungan tengah minggu kita pada ini telah selesai. Sampai ketemu lagi pada renungan tengah minggu depan. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan jangan khawatir, dan hitunglah berkat Tuhan sepanjang hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.